Pada awal Februari 2025, Menteri SDM Indonesia Bahlil Lahadalia mengumumkan kebijakan yang melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg. Kebijakan ini datang secara tiba-tiba tanpa ada sosialisasi yang memadai. Dampaknya, kepanikan dan antrean panjang terjadi di banyak daerah. Menurut Bahlil, kebijakan ini dibuat untuk menata ulang distribusi gas LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran. Selama ini, gas bersubsidi itu didistribusikan melalui jalur yang panjang, dari Pertamina ke agen, lalu ke pangkalan, kemudian ke pengecer dan warung, sampai akhirnya ke masyarakat. Pemerintah menilai jalur ini rawan penyimpangan dan membuat harga tidak terkendali. Namun pengamat publik menilai masalah utama dari kebijakan ini bukan pada isinya, melainkan cara pemerintah mengkomunikasikannya. Sosialisasi yang minim, informasi yang simpang siur, dan eksekusi yang tiba-tiba justru menciptakan kebingungan di masyarakat. Padahal komunikasi publik adalah kunci dalam implementasi kebijakan. Lalu apa saja yang seharusnya dilakukan sebelum keputusan besar seperti ini diterapkan? Bayangkan jika pemerintah sudah mulai membicarakan perubahan ini dari jauh-jauh hari. Sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai platform, dari media massa hingga media sosial. Masyarakat diberitahu dengan jelas bahwa perubahan kebijakan ini hanya distribusinya yang diatur ulang. Jika itu terjadi, mungkin tidak akan ada antrian panik, tidak ada yang harus kehabisan stok antrian gas di tengah jalan. Bayangkan juga jika sejak awal pemerintah menyajikan data yang jelas bagaimana mekanisme baru ini akan memastikan gas benar-benar sampai ke rakyat yang berhak. Jika masyarakat paham dan merasa dilibatkan, mereka tidak akan merasa kebijakan ini sebagai serangan mendadak. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah mengumumkan aturan baru seperti petir di siang bolong. Banyak warga bahkan baru mengetahui setelah mendengar dari tetangga atau melihat antrean di pangkalan. Sementara itu informasi di media sosial juga simpang siur. Ada yang bilang harus pakai kartu khusus. Lebih buruk lagi saat antrian membludak dan berita korban jiwa muncul. Pemerintah hanya merespons dengan permintaan maaf. Padahal dalam komunikasi krisis yang dibutuhkan bukan sekedar ucapan maaf, tapi solusi yang jelas dan juga cepat. Di era digital seperti saat ini, komunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan. Ketika kebijakan tanpa dibuat strategi yang matang, justru bisa menjadi bumerang. Jadi, bagaimana menurut kamu? Apakah komunikasi pejabat kita sudah efektif? Tulis pendapatmu di komentar.